Kinanti mungkin ya mungkin. Oh, Kinanti. 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 Kinanti itu ini Pak. Kinan. Mahasiswa praktek yang terakhir Pak namanya Kinanti. Kinanti. Iya, ini Bu Amanda ada ini berarti udah pulang mungkin Bu Amanda. Tadi Bu Amanda ada di sana. Iya, saya tadi pingin sih ikut tapi ternyata pekerjaan tak nyampe gitu jadi ya aduh. Iya. Maunya rembug-rembug untuk ininya Pak. Apa namanya? Iya, tadi sempat ulang ngobrol-ngobrol. Tahunnya itu ya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dikit. Pak Anies, apa kabar ini? Baik Pak Pendeta. Iya, salam-salam semua sehat. Ada Mbak Kakak. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Malam. Palma juga, Mbak Kris. Siapa lagi nih? Oh, ada Pak Ketut. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Pak Pendeta. Iya, malam semua. Iya. Nah, Anies ini rumah di daerah mana ini? Di Kerobokan sini Pak. Kerobokan ya? Aduh, ya. Dekat padahal ya. Ya dekat Pak. Iya. Ya nanti kapan-kapan dimain ke rumah ini. Ya bahkan Pak. Iya. Mbak Kakak sama siapa ini Mbak Kakak? Semua lengkap di sana? Iya Pak. Si kaknya sama Nini dari YouTube. Okay. Lihat dari YouTube. Oh, dari YouTube. Kalau dari Zoom agak pusing. Pak David udah nyampe rumah ini Pak David? Baru selesai mandi. Udah selesai mandi? Ya. Iya, apa ganteng. Ya. Udah selesai pertemuannya? Iya. Sudah. Oh, tadi yang ini Pak Ben ya? Benyamin. Pak Benyamin. Oh, Pak Ben. Iya. Pak Benyamin, Pak. Saya nggak punya gini, Pak. Nggak punya restoran, Pak. Saya tadi karena bacanya cepet-cepet saya pikir, oh, ini Pak Anu ini, Pak David ini diganti sama Pak Gede. Oh ya nggak apa-apa. Loh, ternyata Pak David ada tuh di sini. Oke. Baiklah. Kita jam berapa ini? Ini sudah live ya untuk Anu. Di YouTube sudah live, Pak. Oh, di YouTube sudah live. Ya. Oke. Ya. Kalau gitu mungkin saya bisa, kalau udah ada yang masuk mungkin bisa sapa-sapa ini. Mungkin nggak bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube bisa lihat semuanya, Pak, ini, Pak. Oh iya, enggak maksudnya kita. Oh, yang di YouTube ya. Coba saya lihat siapa aja nonton di YouTube ya. Karena tergantung mereka chat atau tidak. Baru ada 11 partisipan ini di Zoom. Yang 11 ya di YouTube ya. Yang di YouTube. Yang di Zoom. Oh, yang di Zoom. Oh, di YouTube baru 3 orang. Oke. Baru 3 orang. Oke. Pak Anies YouTube juga ya. Kemarin si siapa Angel itu ngobrol sama saya itu dia. Iya. Saya pikir karena dia pakai mask gitu. Oh, kamu anaknya Pak Minggu ya. Soalnya hampir sama-sama semua. Iya. Ada di YouTube udah ini ya, udah live ya? Sudah live Pak. Ya. Ketua Kaum Bapak pakai batik ya itu ya, sudah siap beliau. Ketua Kaum Bapak udah pakai batik. Iya. Sekjen, Seng. Sekjen. 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 Ya, ketuanya belum. Pak Ketua belum muncul. Belum muncul. Ya. Kita jam berapa ini? Sudah jam 7. Oke, jam 7. Ya.
kita bisa mulai aja. Ya, Pak Pendeta, kameranya bisa agak di zoom ya, Pak? Agak Terlalu zoom ya, kecil terlalu melihat. kecil ya, terlalu kecil Mungkin ya. Oke. bisa turun sebentar di zoom. Ya, oke. Nah, di bagian atas itu didekatin aja. Dah. Ya. Ya. Terlalu banyak kayaknya. Namanya saya ganti dulu. Wah, tambah ganteng, tambah ganteng. Tambah ganteng. Tambah ganteng. Harus pendeta saya ganteng. Majelisnya ganteng dan cantik soalnya. Iya. Oke. Kita bisa mulai untuk menyapa teman-teman yang lain, jemaat-jemaat yang lain. Sudah ya? Iya. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan yang ada di dalam Zoom maupun yang mengikuti melalui YouTube. Selamat malam, Tuhan berkati. Kita boleh bersama-sama dalam ibadah kelompok ataupun ibadah bersama jamuan kasih pada malam hari ini. Kita bersyukur kita sudah melewati minggu-minggu, bulan-bulan yang lalu. Dan hari ini kita boleh bersama-sama memasuki akhir dari bulan April. Tidak terasa ya, perjalanan begitu luar biasa. Dan kita akan memulai hari-hari yang baru ke depan selalu dalam pertolongan daripada Tuhan. Kita memulai ibadah kelompok bersama ini, kelompok Hosiana, Haleluya, dan Maranatha. Kita akan beribadah bersama-sama pada malam hari ini. Silakan Pak Gede. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Dianapura yang saya kasihi, kita siapkan hati kita bersama-sama naikkan pujian pembukaan pelengkap Kidung Jemaat 4 ayat 1 sampai 2, angkatlah hatimu pada Tuhan. Kita akan dipandu oleh musik oleh Pak David. Ibu Kris ya. Oh, Ibu Kris. Kita sabar dulu ya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, dengan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah.
Saya persilahkan kepada Bapak Pendeta untuk melanjutkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Allah. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh berkumpul dari kejauhan tempat kami masing-masing, tetapi kami dipersatukan di dalam iman dan percaya kami, di mana kami boleh duduk bersama-sama dalam doa bersama pada malam hari ini. Diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini ada di tempat masing-masing dalam ketenangan, keteduhan bersama keluarga. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, Kau memberkati ibadah kami pada malam hari ini, teknologi yang kami pakai, alat-alat yang kami pakai, dan semua yang boleh kami persiapkan khususnya bagi jemaat-jemaat atau orang-orang yang Tuhan sudah pakai untuk menyiapkan ibadah ini melalui streaming ini. Tuhan, Kau memberi mereka hikmat, Engkau memberi mereka kepintaran, kecerdasan di dalam mengelola, menata ibadah ini sehingga terjadi seperti saat ini. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan ibadah kami ini, biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pembacaan puji dan janji dari Hosea pasal 11 ayat yang ketiga, saya kira Bapak Ibu sudah membacanya di rumah. Demikian firman Tuhan, akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Firman ini mengajar kita, menegur kita, khususnya melalui perjalanan iman dari umat Israel, di mana Tuhan menegur, bahkan dikatakan mereka mau mengangkat, tapi mereka tidak mau insaf. Kita tentunya belajar dari pengalaman ini dan membawa hidup kita untuk tetap mau dijamah oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita masih diberi kesempatan bagi Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, lakukanlah karena Tuhan masih terus memberi kesempatan kepada kita. Karena kalau tangan Tuhan berkarya untuk hal-hal yang karena murkanya, karena kemarahannya, pasti itu akan membuat kita juga menjadi pribadi-pribadi yang tentunya perlu memohon pertolongan daripada Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari kidung atau dari pujian Engkaulah Perisaiku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari. Engkaulah perisaiku. Silakan Bu Dek, di-share. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita membaca, kita berdoa bersama-sama. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa, kami berterima kasih karena kemurahan hati Allah dan melalui pengorbanan-Mu telah menebus kami dan membebaskan kami dari dosa. Ajarlah kami untuk bermurah hati ya Tuhan, karena kemurahan hati kami telah atau akan membebaskan orang juga dari berbagai macam hal yang mereka hadapi. Kemurahan hati kami telah membuat orang terbebas dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Sekecil apapun Tuhan, ketika kami bermurah hati kepada yang lain, Engkau membukakan tabir-tabir berkat-Mu bagi banyak orang, bagi orang yang lain, tetapi juga bagi kami semua. Ajarlah kami untuk memahami apa makna kemurahan hati dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengar. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Pak Gede boleh membacakan Matius 5 ayat yang ke-7 yang saya kira sangat singkat tetapi penuh makna bagi kita. Ya. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya ulang lagi sekali. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih Pak Gede. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jemaat Dianapura dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan dimanapun berada, ayat ini sangat-sangat singkat. Ayat ini sangat mudah sekali untuk kita menghafal. Saya mengajak kita dalam beberapa minggu terus ke depan ini untuk membaca Matius pasal 5 ini, supaya kata-kata berkat, berbahagialah atau diberkatilah orang
yang murah hatinya. Jadi dalam bahasa terjemahan yang lain disebutkan blessed are the merciful, for they will show mercy. Jadi kata yang dipakai adalah blessed. Jadi diberkatilah atau berbahagialah orang yang murah hatinya. Kita sudah belajar, kita sudah mendengar dalam beberapa waktu yang lalu, setiap hari Rabu saya memberikan bagian-bagian seri tentang berbahagialah, khotbah Yesus di bukit ini kepada kita semua, untuk nanti kita mengerti mengapa Tuhan itu mengatakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin, orang yang lemah lembut. Sekarang kita belajar tentang makna bagaimana menjadi orang yang murah hati. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ikut bersama-sama dalam ibadah pada malam hari ini, dalam ibadah streaming ini, kata ini nampaknya sederhana sekali. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Nah, saya ingin mulai dengan satu cerita kemarin dalam ibadah persekutuan doa. Kita tidak membaca bagian itu, tetapi Bapak Ibu di rumah nanti mungkin boleh membaca selanjutnya, karena pasalnya hanya 1 dan cuma 25 ayat dari Filemon. Kita belajar waktu itu hari Selasa kemarin di dalam ibadah persekutuan doa, kita belajar tentang Filemon dalam Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 25. Nah, nanti silakan dibaca di rumah, tetapi saya ingin menceritakan sebenarnya cerita Filemon itu sangat luar biasa. Ada seorang yang bernama Paulus, itu surat Paulus kepada jemaat, kepada Filemon. Jadi kita tidak membacanya hari ini, tetapi saya mau menceritakannya bagaimana Paulus kemudian membuat sebuah kemurahan hati dalam kehidupan Onesimus maupun juga kepada Filemon. Jadi cerita Filemon itu sangat singkat, bahwa Filemon itu adalah seorang yang kaya, yang rumahnya dibuka untuk ibadah. Dia adalah petobat baru, tetapi dia sangat kaya juga. Nah, karena dia orang kaya, dia mempunyai budak, dia mempunyai hamba, namanya Onesimus. Nah, Onesimus ini kemudian bekerja kepada Filemon, tapi kemudian entah bagaimana akhirnya diceritakan bahwa dia lari dari Filemon, dan dia pergi ke Roma. Akhirnya dia bertemu dengan Paulus yang berada di penjara. Nah, dalam satu pelayanan rohani kepada Onesimus yang itu budak daripada Filemon, dia mengatakan, nah, kamu harus bertobat. Akhirnya dilayani oleh Paulus. Akhirnya Onesimus menjadi orang yang bertobat, dan kemudian surat Filemon itu dikirimkan kepada Filemon supaya mau menerima kembali Onesimus, hambanya, budaknya yang mungkin sudah, apakah itu menyakiti hatinya, apakah itu sudah melukai hati Filemon dan sebagainya. Nah, sebagai seorang yang pernah tersakiti ataupun ditinggalkan oleh budaknya, Paulus menasihati Filemon, terimalah, dia bukan lagi hamba, tetapi sekarang menjadi kawan sekerja. Dan akhirnya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Paulus dengan kemurahannya, dengan kerendahan hati memohon kemurahan hati juga dari Filemon agar bisa menerima Onesimus yang adalah hambanya. Dan saudara tahu, memang di Alkitab pada kisah surat Filemon ini memang tidak diceritakan bagaimana Filemon menerima Onesimus, tetapi saudara tahu sejarah mencatat penerimaan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Kemurahan hati itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena sejak saat itu Onesimus bertobat, dan sejarah mencatat bahwa Onesimus menjadi uskup di Kolose, tempat di mana Filemon berada. Saudara, ini luar biasa sekali. Karena kemurahan hati menjadikan orang tumbuh, bangkit, tetapi orang yang menerimanya juga menjadi diberkati. Nah, saudara-saudara, Paulus berkemurahan untuk melayani Onesimus. Dan Onesimus menerima dengan kemurahan hati Paulus dan Filemon. Filemon bermurah hati mau menerima Onesimus. Saudara, kata kemurahan hati meskipun tidak diungkapkan, tetapi nampak jelas sekali di sini bahwa Paulus berkemurahan hati mau melayani Onesimus. Untuk apa melayani Onesimus? Kalau tidak karena kemurahan hati daripada Paulus. Dan Onesimus juga menerima kemurahan hati dari Paulus dan Filemon yang mau menerima dia
dan akhirnya dia bertumbuh bahkan sampai pada menjadi pimpinan gereja uskup atau bishop di Kolose. Filemon akhirnya juga bermurah hati dan mau menerima Onesimus. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bapak Ibu jemaat Dianapura, cerita ini bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah doa pada hari Selasa kemarin. Nah, selanjutnya bahwa setiap hari Selasa kita akan belajar bersama dari surat-surat penjara, surat-surat Paulus yang berada di penjara. Surat-surat penjara itu adalah Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Itu adalah surat-surat dari penjara. Nah, selama beberapa minggu ini kita akan belajar bersama-sama. Silakan Bapak Ibu yang mau datang dalam ibadah persekutuan doa, kita akan belajar bersama-sama. Minggu hari Selasa yang lalu kita melihat bahwa bagaimana kemurahan hati Paulus, kemurahan hati Onesimus, kemurahan hati Filemon itu nyata dan membangkitkan kehidupan baru bagi Onesimus secara khusus. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, cerita ini seperti yang saya ceritakan tadi bersumber pada satu kata, yaitu kemurahan hati. Kemurahan hati. Nah, saudara, menarik kata kemurahan hati ini. Kata kemurahan hati itu dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani-nya itu disebut dengan elemones. Nah, elemones dari kata elemon itu yang berarti sangat merasa kasihan atau ingin menghibur orang lain. Jadi saudara, kalau saudara berkemurahan, istilahnya bermurah hati, itu bukan hanya bicara tentang bagaimana saya memberikan sesuatu kepada orang itu dalam bentuk barang dan sebagainya. Bukan. Tetapi kemurahan hati itu juga adalah ketika kita mempunyai rasa empati, simpati kepada orang lain, merasa kasihan, ingin menghibur orang itu supaya dia terbangun, saudara, kita memiliki kemurahan hati. Dan itu kata arti yang sangat penting. Dan saudara lihat dalam kasus Onesimus tadi, bahwa di dalamnya ketika ada kemurahan hati, ketika dia diberikan kemurahan hati oleh Paulus dan oleh Filemon, maka dalam kata kemurahan hati muncul dua kata yang paling penting, yaitu penebusan dan pembebasan. Jadi saudara ingat ya, kata kemurahan hati itu orang yang mempunyai rasa kasihan, orang yang mempunyai keinginan untuk menghibur orang lain, tapi ketika itu diberikan, maka akan terjadi dua kata selanjutnya, yaitu penebusan dan pembebasan. Nah, kata ini memang berakar dari kata kemurahan hati. Kata kemurahan hati itu dalam bahasa Inggrisnya mercy, ya, merciful, mercy, karena firman tadi dikatakan blessed are the merciful. Jadi berasal dari kata mercy yang diambil dari bahasa Latin yang artinya marx. Marx itu adalah berarti barang dagangan yang sudah lunas barang dagangan yang sudah lunas dibeli. Nah, ini rupanya berakar dari masa perbudakan dulu. Jadi dalam konteks ini Marx itu dipakai kepada orang-orang budak-budak yang ketika pada waktu itu dijual dan kemudian sudah dibeli oleh tuannya, dan itu ditebus dan kemudian terjadi pembebasan. Orang yang dengan kata Marx itu adalah budak-budak yang dibeli tetapi dibebaskan, untuk dibebaskan. Jadi bukan dibeli untuk dipekerjakan, tetapi dibeli untuk dibebaskan. Dan itu yang terjadi dalam konteks Onesimus. Dia dibeli dengan harga yang begitu mahal, yaitu darah Kristus, dan dia dibebaskan melalui Paulus, melalui Filemon. Nah, saudara-saudara, kata kemurahan hati itu bukan hanya sekedar membuat orang menjadi kasihan dan ingin menghibur orang lain, tetapi karena ketika kemurahan hati itu dinyatakan, ketika kemurahan hati itu diberikan, maka orang yang diberikan kemurahan hati itu menjadi merasakan bahwa wah, luar biasa, aku merasa diberkati, aku merasa terlepas beban hidupku. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi ketika kita bermurah hati kepada orang lain, saudara, itu bukan sekedar saya menolong, saya membuat dia mau menolong dia, tetapi di dalamnya sebenarnya terjadi satu proses di mana terjadi dalam tanda petik penebusan dan pembebasan. Mungkin ketika saudara datang kepada teman, kepada saudara, kepada anak yang sedang mengalami begitu banyak tantangan, saudara merasakan bermurah hati kepadanya, memberikan dia nasihat, memberikan dia advice, memberikan dia kata-kata
yang menguatkan, memberi dia kata penghiburan, memberi dia topangan, memberi dia dorongan, memberi dia semangat dan sebagainya. Saudara, jangan salah bahwa hati orang itu telah mengalami semacam penebusan dan pembebasan. Dan ini kita perlukan hari ini. Di tengah-tengah suasana yang semakin kita nggak tahu bagaimana di masa depan, tetapi lihat jemaat-jemaat kita, lihat saudara kita, lihat orang-orang di sekitar kita, bahkan lihat keluarga kita yang paling dekat. Saya selalu mengatakan dalam khotbah-khotbah saya, kalau saudara perhatikan, saya selalu memperhatikan apa yang disebut dengan keluarga. Karena kalau kita tidak mulai dari keluarga, maka untuk apa kita bicara tentang jemaat? Untuk apa kita bicara tentang orang lain? Tetapi melalui hal yang paling penting itu adalah bagaimana keluarga. Istri kita. Siapa yang sedang tahu istri kita mungkin menyimpan sesuatu kesedihan di dalam hatinya atau menyimpan sesuatu yang begitu berbeban di dalam hidupnya. Siapa yang tahu suami kita sedang memikirkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Dalam ibadah kaum bapak beberapa hari yang lalu saya mengatakan, bapak-bapak jangan bohong di hadapan saya. Siapa dari bapak-bapak di sini yang tidak pernah menangis untuk anaknya ketika dia tahu anaknya membutuhkan sesuatu tetapi dia tidak bisa memenuhinya. Bapak-bapak akan pergi ke pojok atau dia pergi keluar kemana dengan rasa yang sedih, dengan rasa yang galau mungkin, tapi dia tidak mau menunjukkan air mata di depan anak atau istrinya. Tapi coba lihat hatinya, tapi coba lihat perasaannya. Dan ini menurut saya kita harus memiliki kemurahan hati. Istri memiliki kemurahan hati kepada suami, suami memiliki kemurahan hati kepada suami memiliki kemurahan hati kepada istri, bahkan orang tua juga kepada anak-anak. Dan saudara, sekali lagi kemurahan hati bukan hanya bicara ini ada uang kamu saya bantu dan sebagainya. Bukan bicara tentang itu semata, tetapi kemurahan hati dikatakan tadi ada proses di mana kita membebaskan mereka dari perasaan-perasaan, mungkin perasaan atau masalah-masalah yang ada. Nah, saya kira ini menjadi sangat penting. Kenapa kita diminta untuk mari kita dikatakan orang yang murah hati, atau dalam firman Tuhan hari ini dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jelas, karena intinya adalah ketika kita berkemurahan hati, maka kita tahu bahwa Allah akan dikatakan memberikan kemurahan bagi kita. Mengapa demikian? Kemurahan hati itu adalah sifat Allah. Kemurahan hati itu adalah sifat Allah. Saudara bayangkan di dalam kehidupan atau keyakinan kita, kalau Allah tidak bermurah hati, Dia tidak akan pernah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa kata yang lebih besar dari itu selain kemurahan hati? Tidak ada kata yang lebih besar ketika Allah bermurah hati mengirimkan anaknya atau Dia sendiri menjadi manusia bagi kita untuk menyelamatkan kita. Kemurahan hati itu adalah sifat Allah. Jadi ketika kita menyatakan kemurahan hati bagi semua orang, bagi saudara kita, bagi keluarga kita, kita sebenarnya sedang menjalankan misi Allah di dunia ini. Menjadikan orang lebih baik, dan lebih baik. Dan orang-orang yang percaya, yang telah merasakan kemurahan Allah, harusnya juga menyatakannya juga kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam Tuhan, hari ini kita belajar lagi tentang berbahagialah orang yang bermurah hati. Artinya memiliki rasa untuk membebaskan orang, menolong orang, memberikan orang kebahagiaan. Tetapi itu juga sebenarnya adalah misi Allah yang ada dalam hidup kita. Sekali lagi, tidak usah berpikir tentang yang besar, apa yang kita mau tebus orang lain supaya bebas dan sebagainya. Tidak. Lihat dari hal yang paling sederhana, dari orang-orang yang paling dekat dari kita. Keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang-orang yang kita kasihi. Dan dengan demikian, semuanya akan bertumbuh seperti Onesimus. Karena menerima kemurahan hati dan juga memiliki kemurahan hati, ia bertumbuh di dalam imannya. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat terus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kemurahan hati dalam kehidupan kita. Jemaat Dianapura adalah jemaat yang
memiliki kemurahan hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Dalam saat teduh bersama, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih bahwa kami diingatkan untuk memiliki kemurahan hati. Jemaat Dianapura, kami semua diajar untuk memiliki kemurahan hati. Di dunia yang sangat kompetitif ini, di dunia yang sangat memerlukan kecepatan dan tantangan ataupun persaingan yang begitu besar ini, Tuhan, bagaimana kami mau bermurah hati. Tapi hari ini kami diajar untuk tetap setia di dalamnya. Karena setiap orang yang bermurah hati, dia juga akan beroleh kemurahan. Kemurahan di dalam pekerjaannya, kemurahan di dalam melakukan bisnisnya, kemurahan di dalam semua urusan-urusan yang mereka hadapi, kemurahan di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka bersama keluarga, kemurahan atas kesehatan, kemurahan atas masa depan anak-anak mereka. Itu semua kami terima karena kami adalah juga diajar untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus menyatakan ini dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa kasih Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, kami akan merasakan sukacita dan kegembiraan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan bermurah hati dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita menyanyi satu lagu, hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang. Ini kita terus mendukung saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam keadaan sakit, dan kita terus menaikkan doa-doa bagi saudara-saudara kita. Hati yang gembira adalah obat.
Pak Pendeta, doa syafaat. Unmute. Unmute Pak Pendeta. Ya, Bapak Ibu, maaf tadi unmute-nya lupa dimatikan, dihidupkan kembali. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ada beberapa pokok-pokok doa yang kita siapkan, khususnya dalam kegiatan-kegiatan pada selama seminggu ini, sepekan ke depan. Jadi setelah hari Minggu kita akan beribadah, dan kemudian masuk di minggu yang berikutnya kita ada berdoa untuk persiapan-persiapan rapat majelis, kemudian kita berdoa untuk persiapan ibadah syukur HUT dari PBKW dan PWDK pada minggu depan. Kita juga berdoa untuk persiapan ibadah kita untuk nuansa ataupun ibadah kontekstual dalam nuansa NTT, tapi juga anak-anak remaja nanti Sulawesi dan Kalimantan. Ada baptisan kudus yang kita juga doakan untuk anak dari keluarga Bapak Thomas dan Jeffrey. Kita juga mempersiapkan ibadah-ibadah, baik itu ibadah pemuda, kerja bakti yang nanti akan dilakukan hari Minggu, dan juga persiapan-persiapan baptisan. Kemudian ada penggalian dana dan banyak pelayanan-pelayanan yang lainnya yang kita lakukan. Kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang diberkati karena usia yang bertambah, tapi juga karena hal-hal yang membuat mereka juga terus berdoa akan masa depan mereka. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, pokok-pokok doa yang kami sebutkan tadi, biarlah kiranya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah yang berkemurahan di dalam hidup kami. Dia berkemurahan bagi orang yang sakit untuk disembuhkan. Dia berkemurahan bagi pelayanan-pelayanan kami di mana kami harus menyiapkan baik majelis maupun komisi-komisi, pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani, semuanya Tuhan kami bawa di dalam doa kami. Agar ketika ibadah kami berlangsung, itu ibadah yang dipenuhi dengan kemurahan hati Tuhan. Ada suasana sukacita, ada suasana berkat yang berkelimpahan. Kami terus berdoa untuk ibadah kami pada hari Minggu depan ini dalam nuansa NTT. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati persiapan-persiapan yang ada, diberkati kaum bapak yang menyiapkan ini, tetapi juga jemaat Tuhan yang akan ikut ambil bagian, baik yang ada di gereja nantinya maupun yang ada di rumah, semuanya dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa bagi semua orang yang bersukacita karena menerima usia yang bertambah, bahkan kelahiran yang beberapa waktu yang lalu keluarga hambamu, Bapak Sade, Tuhan Kau memberkati hambamu ini bersama Ibu Shirley menerima berkat Tuhan atas kelahiran bayi Kinanti. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga ini, bahkan anak yang hadir bagi kehidupan mereka, biarlah bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi para pengelingsir kami, orang-orang tua kami. Kami percaya mereka tetap sehat, mereka tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus akan memberkati kehidupan orang tua kami. Mereka adalah tiang gereja. Kami percaya bahwa mereka tetap kuat dan kokoh ketika masa-masa yang paling sulit seperti saat ini. Mereka terus menjadi teladan bagi kehidupan anak, cucu, menantu, bahkan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka terus memiliki kemurahan hati untuk terus membangun generasi-generasi muda yang ada saat ini. Baik kami sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, kasih Tuhan tetap menjadi bagian dari hidup kami melalui teladan yang diberikan oleh orang-orang tua kami. Bapa, Engkau memberkati ketika mereka sakit, Engkau yang memberikan kekuatan. Ketika mereka merasa sedih karena jauh dari anak cucu, Tuhan Engkau memberkati supaya penghiburan sejati datangnya daripada Tuhan. Yang sudah dalam keadaan yang lemah fisik, sakit, Tuhan Engkau memberkati supaya mereka tetap kuat dan terus merasakan menaikkan rasa syukur di tengah-tengah sakit sekalipun mereka terus dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa khusus bagi anak-anak kecil, anak-anak kami yang terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bapak berkati mereka, khususnya bagi guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka dengan tekun di tengah
situasi seperti saat ini, hamba-Mu melihat bagaimana guru-guru sekolah minggu terus berkarya, terus menyatakan kebaikan untuk melayani anak-anak ini meskipun mereka tidak bisa bertemu, tetapi betapa Tuhan, kasih Tuhan begitu luar biasa melalui guru-guru sekolah minggu ini yang boleh mendidik, mengajar anak-anak mereka akan firman Tuhan, sehingga anak-anak jemaat Dianapura ini boleh tahu dan terus mengerti bahwa betapa kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka. Anak-anak muda dalam segala aktivitas mereka, dalam semangat baru yang mereka miliki, Tuhan jaga semangat ini agar mereka terus memiliki semangat yang kuat untuk melayani Tuhan, bukan karena kepentingan, bukan karena apapun, tetapi hanya karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati juga komisi-komisi yang lain yang terus bekerja melayani dengan luar biasa di jemaat ini. Tuhan, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu nama mereka, tapi Tuhan terima kasih karena Engkau mengirimkan orang-orang baik, orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati mau melayani Tuhan pada jemaat-Mu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemurahan Tuhan turun atas mereka karena mereka telah bermurah hati mau melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami senantiasa menyiapkan hati kami, pelayanan kami pada sepanjang hari ke depan, dan biarlah anugerah cinta kasih Tuhan senantiasa turun atas kami. Dan doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan Ibu Majelis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Persembahan malam ini Bapak Ibu bisa membawa pada hari Minggu yang akan datang bagi Bapak Ibu yang beribadah saat itu. Atau bisa mentransfer lewat rekening bendahara yang sudah tertera di layar kaca YouTube pada hari Minggu. Untuk mengiringi persembahan kita, angkat pujian dengan memuji Tuhan selalu, kita akan nyanyikan 2 kali. Saudara-saudara, mari kita, Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa persembahan kita, dan nanti kita akan melanjutkan dengan berkat Tuhan bagi kita semua. Mari kita mohon berkat dan kita boleh menaikkan doa persembahan.
paling baik. Mohon unmute Pak Pendeta. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tetap menjadi bagian dari kehidupan anak-anak-Mu. Engkau memberikan kemurahan hatimu bagi jemaat-Mu sehingga mereka boleh memberikan persembahan ini. Terima kasih Bapa, kami memohon kasih karunia Tuhan atas setiap kemurahan hati yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu sehingga jemaat-Mu boleh menerima juga kemurahan daripada Tuhan. Yang kami bawa hari ini, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menaikkan doa syukur kami, doa syafaat, doa persembahan, bahkan ucapan-ucapan syukur yang lain dalam doa-doa kami. Dan biar kami mohon kemurahan Tuhan melalui berkat-Mu yang turun atas kami pada malam hari ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberkati kehidupan umat Tuhan yang memiliki kemurahan hati. Berkat itu terjadi dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat Tuhan malam. berkati kita semua. Selamat menjadi jemaat yang senantiasa berkemurahan hati. Amin. Tuhan berkati kita semua. Ya. Khususnya bagi teman-teman yang ada di saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di Zoom juga, Tuhan berkati. Mungkin boleh saling menyapa nanti. Tapi Ada di YouTube juga. Yang ada di YouTube juga, silakan boleh saling menyapa. Mungkin menyampaikan tangan. Mungkin tidak bisa menyampaikan seperti di Zoom, tetapi berkat Tuhan kita selalu boleh bersama-sama. Tuhan berkati. Gede. Ya, Bapak Ibu, sidang jemaat Dianapura yang saya dikasihi Tuhan, saya ada beberapa informasi bahwa hari Minggu tanggal 2 Mei ini kita akan bersama-sama dalam ibadah kontekstual dari NTT yang dibawakan oleh kaum bapak, dan juga itu adalah hari unduh-unduh. Jadi walaupun situasi seperti sekarang, hasil panennya berkurang, tetapi kita tetap membawa syukur kita pada Tuhan melalui unduh-unduh yang bentuknya berupa transfer, atau kalau Bapak Ibu kelompok Haleluya, ya benar ya, Maranatha. Kelompok yang dapat beribadah ya Maranatha tanggal 2 ini boleh dalam amplop, dan kelompok-kelompok yang lain boleh melalui transfer ke rekening bendahara jemaat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, remaja akan memulai kelas kata kasasinya mulai tanggal 9 Mei nanti, 2 minggu lagi. Jadi minggu depan ini Bapak Pendeta mengajak remaja dan kedua orang tuanya untuk hadir membicarakan program kurikulum pengajaran kata kasasi supaya sinkron antara anak dan orang tua, bisa mendampingi anak-anak remaja yang akan mendapatkan kata kasasi tersebut. Jadi diundang Bapak Ibu dan anaknya untuk hadir jam 11.30 pada Minggu 2 Mei ini. Itu aja dua hal yang saya sampaikan. Mungkin Pak Pendeta ada yang perlu ditambahkan? Iya, jadi Bapak Ibu, saya ralat mungkin jam 11 Pak D, supaya jam 11, ya. Karena supaya nanti setelah EWS kita langsung, karena EWS saya kira 1 jam tidak waktunya.
Jadi jam 11 tolong dikasih tahu lagi. Jadi Bapak Ibu khusus untuk program katekisasi tahun ini saya ingin orang tua terlibat di dalam pelayanan ini, tahu bagaimana kurikulumnya, tahu apa yang akan menjadi anak-anak mengerjakan apa, mereka melakukan apa, setiap apa yang mereka atau mereka hadir, orang tua bisa cek. Jadi di rumah juga, karena nanti dalam metodenya kita akan menggunakan metode bagaimana orang tua juga nanti terlibat di dalam pelayanan ini, di dalam pengajaran ini, sehingga anak-anak tidak diajar begitu aja, habis itu katekisasi dan sebagainya, tapi setiap waktu mereka akan ada komunikasi, baik itu juga dengan jemaat, dengan orang tua. Jadi ini mungkin sebuah pembelajaran yang bukan yang baru, tetapi paling tidak orang tua ada bersama-sama untuk bisa mendampingi mereka juga, mengecek materi-materi kurikulum yang ada, pelajaran-pelajaran yang ada, sehingga anak-anak boleh bertumbuh dalam imannya dengan baik. Saya kira Pak Gede itu yang penting. Jadi jam 11 bukan jam 11.30 ya. Terima kasih Pak Gede. Ya, itu saja saya kira. Ya. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam ibadah perjamuan kasih keluarga. Jadi baik yang melalui Zoom maupun yang mengikuti melalui YouTube channel. Nah, sekarang saya berikan acara bebas, mungkin ada yang mau ngobrol atau menyapa saudara-saudara yang lain, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak David, Bu Kris yang sudah membantu, Bu Nani yang terlibat dalam pelayanan.